Andi sedang pergi berlibur menggunakan mobil. Tiba-tiba mobilnya mengerem mendadak dan Andi terdorong ke depan. Kira-kira kenapa ya? Ternyata Andi terdorong ke depan karena adanya gaya. Jadi Andi merasakan gaya dorong ketika mobilnya mengerem mendadak. Maka antara gerak mobil dan gaya yang dirasakan Andi saling berhubungan. Contoh-contoh lainnya adalah, contoh yang pertama adalah ketika Bayu membuka pintu, pintu akan bergerak terbuka dan Bayu menggunakan gaya berupa tarikan atau dorongan untuk membuka pintu dan ketika menutup pintu. Inilah yang membuktikan bahwa gaya dan gerak saling berhubungan. Ini disebut juga sebagai gaya memengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contoh yang kedua adalah ketika Risma memberhentikan bus yang sedang berjalan, lalu kemudian menjadi berhenti ketika Pak sopir menggunakan gaya untuk menginjak remnya. Disebut sebagai gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Dan ini juga membuktikan bahwa antara gaya dan gerak saling berhubungan. Sekarang lihat sepeda yang bergerak dari pelan menjadi kencang karena Lisa mengayuh sepedanya dari yang tadinya pelan menjadi cepat. Atau bisa diartikan gaya diberikan secara bertahap mulai dari kecil hingga besar. Ini merupakan salah satu bukti bahwa gaya dapat memengaruhi benda yang bergerak lambat menjadi cepat. Contoh yang lain adalah ketika Mario melempar bola ke belakang sedangkan Bayu melemparkan bola ke depan. Gaya yang diberikan Mario dan Bayu sama tetapi arahnya berbeda. Inilah yang disebut sebagai gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Dari contoh-contoh tersebut bisa diketahui bahwa gaya berhubungan dengan gerak benda. Jadi dapat disimpulkan menjadi 4 pernyataan. Pertama, gaya dapat memengaruhi gerak benda yang diam menjadi gerak. Kedua, gaya dapat memengaruhi gerak benda yang bergerak menjadi diam. Ketiga, gaya dapat memengaruhi gerak benda yang lambat menjadi cepat. Dan yang keempat, gaya dapat memengaruhi gaya gerak pada benda.